Bismillahirrahmanirrahim. Masih mau ikutan tren aplikasi kandang monyet? Sungguh rendah SDM user aplikasi kandang monyet. Mulai dari yang milenial, Gen Z, hingga Gen Alpha. Ketika ikutan tren, hanya yang penting viral tanpa melihat dari mana sumber tren tersebut sudah sunatullah. Ternyata tren ini dibuat agar umat Islam sedikit demi sedikit mengikuti jejak mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta. Hadis Muslim. Lalu jika begitu, untuk apa kami hadir di aplikasi Yahudi? Ibarat segelas kopi yang ketika diisi air, maka akan meminimalisir kehitamannya. Begitulah dai online yang hadir di sosial media, sebagai air yang meminimalisir konten yang buruk. Jika sebagian orang terkena senjata mereka dengan mengikuti tren yang mereka buat, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sebulan penuh, yaitu melaksanakan puasa Ramadan dengan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, karena salah satu tujuan dari kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, baik itu ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh, tadarus kita, salat malam kita, ataupun yang lainnya. Dan alhamdulillah kita juga sudah merayakan yaitu salat Id dan Idul Fitri, Lebaran. Dan tentunya dengan Idul Fitri kita berharap dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita suci dan kita juga bisa selalu termotivasi untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan dengan adanya Idul Fitri ini, Lebaran ini, yang dijadikan momen untuk berkumpul bersama keluarga, momen untuk bersilaturahmi antar kita sesama, untuk saling memaafkan, atau dalam bahasa keseharian kita yaitu halal bil halal. Tetapi sangat ironis dan sangat disayangkan dengan sebagian orang yang mana mencoreng tradisi tersebut, yang mana yaitu tradisi tersebut tradisi meminta THR, tetapi di dalamnya yaitu ada tarian Yahudi. Sungguh disayangkan. Mungkin karena ketidaktahuan kita semua, atau hanya ikut tren-tren yang sedang viral di media sosial, sehingga kita luput, sehingga kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Yang pernah melakukan tarian-tarian Yahudi tersebut, yang pertama kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang sudah tahu, stoplah ya. Kita dengan adanya momen Idul Fitri ini ya, saling memaafkan,
mungkin ada juga yang memberi THR dengan ya kebiasaan yang ada di masyarakat kita. Tentunya tidak israf, yaitu melampaui batas. Tetapi dengan adanya tren ya meminta THR dengan tren guyonan atau tarian Yahudi, ini sungguh miris. Karena hal tersebut takut jatuh kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, kita mengasih THR misalnya kepada sanak keluarga, cukup mengasih saja. Ya. Kita juga lihat apakah tarian tersebut ya berasal ya tidak ada campur baur, ada atau tidak ada tradisi dari agama luar kita. Karena hal yang dikhawatirkan adalah tasyabuh, yaitu menyerupai suatu kaum. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Tatattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum." Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara. Qala faman. Sungguh benar kalian akan mengikuti tradisi atau kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta ya. Walaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian akan mengikuti mereka. Kami bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka kaum Yahudi dan Nasrani? Rasulullah SAW bersabda, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi tradisi tarian seperti ini, lenggak-lenggok, bayangkan kaki kiri ke kiri atau ke kanan, bahkan berlenggak-lenggok, merupakan tradisi orang-orang Yahudi. Kalau kita meniru hal tersebut, kita jatuh kepada sabda Nabi SAW, yaitu meniru tradisi atau kebiasaan mereka ya, yaitu kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, sepatutnya saja atau sewajarnya saja kita sebagai kaum muslimin ketika memberikan THR dengan tradisi yang sudah melekat di masyarakat kita, langsung kita kasih ya. Ini malah dengan tradisi tarian orang-orang Yahudi, lenggak-lenggok sini. Bahkan kita ketahui bahwasannya orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan rela kepada kita, yaitu kaum muslimin, sehingga kita semua masuk agama mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kita, yaitu kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada umat Islam, sehingga kita memasuki agama mereka. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridho kepada kita semua sehingga kita memasuki agama mereka. Ya, jadi kita sebagai umat Islam harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat yang telah Allah turunkan, kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena mungkin ketidaktahuan kita sehingga
mulai detik ini, hari ini, yang namanya tasyabuh, yang namanya menyerupai, merupakan bentuk larangan dari agama kita. Karena tradisi agama kita atau kebiasaan agama kita sudah ada di dalamnya. Kita tidak boleh mencampurkan yang hak dengan yang batil, mencampurkan tradisi orang-orang di luar agama Islam, kita campurkan dengan agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua karena ketidaktahuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Barakallahu fikum. الحمد لله رب العالمين